Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita tadrib, latihannya bukan surat Al-Insyirah ya atau syarh, tapi surat Nuh ya, suratu Nuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. Du'ai ini dua mad ya, mad muttasil dan mad badal. Tapi bukan mad badal, ini mad jaiz munfasil yang kedua. Falam yazidhum du'ai illa firara. Falam yazidhum du'ai illa firara. Ya, ada dua hamzah.
du'ai illa hamzahnya jelas tahqiq ya, bukan ditashil. Du'ai illa, bukan begitu. Jadi dibaca dengan tahqiq hamzahnya jelas ya. Falam yazidhum du'ai illa firara. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا berhenti di thiyabahum saja. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum. واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا. ما
خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا
فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا ولا تزد الظالمين إلا تبارا. Barakallahu fikum. Sport jantung ya, karena ayatnya panjang-panjang. Dan memang di surat ini kita banyak melatih mudud atau mad ya. Khususnya pada mad far'i ya. Kalau mad far'i ya kan mad asli, mohon maaf. Kalau mad asli maka sebagaimana yang kita pelajari ya, itu mad tabi'i hanya 2 harakat. Dipanjangkan hanya 2 harakat. Jadi apa itu mad? Jamaah, mad itu adalah italatus sauti bi harfin min hurufil mad atau mad wal lin atau harfayil lin. Jadi memanjangkan suara dengan salah satu huruf mad dan huruf lin. Huruf mad itu ada 3, alif, waw, ya. Alif sukun, waw sukun, dan ya sukun, yang masing-masing didahului oleh harakat yang sejenis ya, atau sebelumnya harakatnya sejenis. Maksudnya apa? Sebelum alif sukun itu fathah. Ya, alif sendiri selalu dalam keadaan sukun. Jadi kalau kita sebenarnya sebut alif, jadi sebenarnya kalau kita sebut alif, maka yang namanya alif di sini selalu dalam keadaan sukun dan harakat sebelumnya fathah. Ya. Jadi alif itu adalah huruf sukun, huruf mad ya, yang dia selalu dalam keadaan sukun dan huruf sebelumnya berharakat fathah. Ya, ada fathah. Kemudian waw sukun yang didahului oleh dhammah. Dhammah itu adalah harakat yang sejenis dengan waw. Ya sukun yang didahului oleh kasrah ya. Kasrah itu adalah harakat yang sejenis dengan ya. Jadi inilah 3 huruf mad beserta dengan syaratnya ya. Jadi kalau kita sebut huruf mad secara terperinci ya, yang 3 ini, maka kita menyebutkannya beserta dengan syaratnya. Artinya kalau kita menyebut alif, berarti dia alif sukun yang didahului oleh fathah
sebelumnya fathah. Kalau waw, maaf, waw sukun ya didahului oleh dhammah, harakat sebelumnya dhammah. Kalau ya sukun maka harakat sebelumnya kasrah. Hurufu maddin lil apa namanya? Hurufuhu thalathatun fa'iha min lafzi wayin wahya fi nuhiha. Demikian kata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, ya, huruf mad itu ada 3, ya, yaitu pada lafaz wayin, waw, ya, alif, ya, yang ketiganya ada dalam satu kata, ya. Jadi ada satu contoh kata di dalamnya terdapat 3 huruf mad beserta dengan syaratnya, ya, nuhiha dan kata yang lainnya. Ada yang semisal. Kalau tadi disebut huruf lin, maka yang dimaksud huruf lin adalah waw sukun dan ya sukun yang didahului oleh fathah. Di waw sukun yang didahului oleh fathah, ya sukun yang didahului oleh fathah. Itu namanya huruf lin. Seperti dalam kata qaul, yaum, quraisy dan seterusnya. Nah, mad dalam Al-Qur'an ada 2 macam. Mad asli dan mad tabi'i. Mad asli tadi, ya, itu adalah mad yang dipanjangkan hanya 2 harakat. Tabi'i secara normalnya, secara tabiat, ya. Jadi kenapa mad asli ini dinamakan dengan mad tabi'i? Karena secara tabiat, gitu ya. Secara tabiat, ya, kita memanjangkan mad ini hanya seukuran 2 harakat. Makanya disebut dengan tabi'i. Mad asli ini disebut dengan mad tabi'i. Karena dia dipanjangkan hanya 2 harakat sesuai. Kenapa asli? Ya, sesuai dengan asal mad. Ya, mengasalnya hanya 2 harakat, tidak lebih, ya. Tidak kurang. Nah, mad lain yang dihukumi sama dengan mad tabi'i itu ada mad badal, ya, seperti tadi du'ai, ya, kalau berhenti di situ i 2 harakat itu mad badal. Tapi karena disambung maka, ya, terjadi 2 sebab, ya. Sebab hamzah sebelum huruf mad dan sebab hamzah setelah mad. Itu nanti kita akan bahas, ada namanya qaidah aqwas sababain, ya. Jadi sebab yang paling kuat, ya, di antara 2 sebab, ya. Yang paling kuat di antara 2 sebab. Itu insyaallah nanti kita bahas, ya, kaidahnya. Mungkin tidak sekarang. Kemudian mad lain yang dihukumi sama dengan mad tabi' adalah mad iwad. Jadi itu adalah iwad 'anit tanwin nasab, ya. Jadi fathatain yang berada di akhiran atau waqaf, ya. Seperti dalam surat Al-'Adiyat, wal 'adiyati dhabhan atau dhabha, ya. Dhabha itu karena, ya, tanwinnya di iwad, ya, menjadi huruf mad, ya. Yang asalnya dhabhan menjadi dhabha, itu mad iwad. 2 harakat. Kemudian mad silah sughra. Mad yang dihukumi sama dengan mad tabi'i adalah mad silah sughra, yaitu hak kinayah yang dibaca panjang, ya, hak dhamir. Berikutnya mad far'i. Ini karena telah disampaikan di pertemuan sebelumnya, jadi cepat saja. Far'i itu artinya cabang, ya, cabang dari mad asli. Artinya dia disebut mad far'i karena dipanjangkan harakatnya lebih dari 2 harakat. Jadi dipanjangkan lebih dari 2 harakat. Sebabnya ada 2. Sebab mad ini ada 2, hamzah dan sukun. Mad far'i yang disebabkan oleh hamzah itu ada mad muttasil namanya, ya. Apa itu mad muttasil? Insyaallah nanti kita bahas, ya. Dia bersambung. Maksudnya bagaimana bersambung? Ada juga mad munfasil, terpisah. Ada satu lagi mad silah kubra, ya, ini juga mad far'i yang disebabkan oleh hamzah. Ada huruf hamzah setelahnya. Kemudian mad far'i yang disebabkan oleh sukun ada namanya mad lazim. Kemudian mad 'arid lis sukun, maddul 'aridu lis sukun, al maddul 'aridu lis sukun. Kemudian yang ketiga mad lin, ya. Lin, ya. Walaupun ada yang menyebutkan layin, gitu, ya. Ya, di kitab apa itu? Layin, ya. Ya, yang
lebih tepatnya lin ya. Mad lin. Baik. Termasuk yang kita sampaikan di pertemuan sebelumnya mengukur durasi mad ya. Jadi mad itu diukur dengan harakat. Jadi ukuran mad itu apa? Harakat ya. Harakat itu ada 3. Baik. Sebelum kita masuk ke harakat itu ada 3. Harakat itu apa? Yang dimaksud dengan harakat di sini adalah al-fatratuz zamaniyah al-lazimatu lin-nutqi biharfin mutaharrikin maftuhin aw madmumin aw maksur. Yani apa artinya? Durasi atau masa apa di situ? Harakat itu apa? Jeda waktu. Ya. Terus yang dibutuhkan di dalam pengucapan huruf yang berharakat. Ya. Kalau saya artikan di situ apa? Semacam apa? Semacam jangka waktu gitu ya. Maksudnya waktu yang dibutuhkan di dalam pengucapan huruf yang berharakat. Baik itu harakatnya fathah, dhammah atau kasrah. Contohnya seperti qa. Durasi yang kita butuhkan mengucapkan qa yang berharakat fathah sama dengan yang berharakat dhammah qu, sama juga yang berharakat kasrah qi. Qa qu qi, sama satu harakat. Itu kita sebut apa? Satu harakat ya. Durasinya sama. Nah, para ulama ya, para imam ahli qiraah membagi 5 ya. Durasi mad ini dibagi menjadi 5 tingkatan atau 5 ya, 5 harakat. Bukan. Ya, 5 ukuran. Jadi ukurannya nih. Yang paling pendek itu 2 harakat. Disebut dengan qasr. Ya, apa? Qasr. Kayaknya nanti ada istilah qasrul munfasil. Artinya bukan mad munfasil yang dibaca pendek, bukan. Qasr di sini maksudnya apa? 2 harakat ya. Panjangnya 2 harakat ya. Jadi tidak bisa dibawa kepada arti secara bahasa saja. Qasr itu kan pendek ya. Kalau pendek berarti tidak ada mad gitu ya. Ini kalau istilah tekstualnya demikian. Qasr, qasir artinya pendek kan. Lawannya apa? Tawil ya. Qasr lawannya tul. Yang dimaksud dengan qasr berbicara maqadirul mudud, durasi mad, maka itu artinya panjang 2 harakat ya. Ini saya tegaskan kembali ya, istilah qasr kalau para ulama atau para imam ahli qiraah menyebut qasr itu artinya apa? Panjang 2 harakat ya. Dan menyebut mad ya, mad tabi'i itu panjangnya 2 harakat. Istilahnya mad tabi'i itu dibaca dengan qasr ya, artinya panjang 2 harakat, bukan pendek atau tanpa mad, bukan. Kemudian fawaiqul qasr maksudnya mad seukuran 3 harakat. Tawassut mad yang panjangnya seukuran 4 harakat. Loh, maksudnya apa tadi? Ya, mungkin tadi lupa ya, belum dijelaskan. Jadi 4 kalau banyak 2 harakat, 3 harakat, 4 harakat. Ini kita sebut harakat demikian apa? Jadi seukuran kita mengucapkan 2 harakat. Jadi umpamanya kayak qa 1 harakat. Qa 2 harakat. Jadi kita mengucapkan panjang qa ya. Ukurannya qa itu seukuran dengan kita mengucapkan 2 qaf. Qa yang berharakat. Ya, itu maksudnya. Kalau umpamanya 3 harakat, seukuran kita mengucapkan apa? 3 qaf yang berharakat. Qa ya. 4 harakat, ya seukuran 4 harakat. Makanya di sini maksudnya apa? Harakat itu. Kemudian fuwaiqut tawassut ya, mad yang seukuran 5 harakat. Jadi kalau kita panjangkan qailun gitu kan. Itu panjangnya qa
itu seukuran kita mengucapkan 5 qaf yang berharakat. Begitu maksudnya. Dan yang paling panjang 6 harakat yang disebut dengan tul, ya. Seperti mad lazim. Mad lazim itu ya, walazimun ini sukunu ussila waslan wa waqfan ba'da maddin tuwila. Kata-kata tuwila maksudnya dipanjangkan dengan tul, ya, 6 harakat. 3 kali lipatnya mad tabi'i. Nah, yang perlu diperingatkan di sini bahwa tulul harakah, ya, panjangnya harakat ini, ya, itu menyesuaikan dengan tempo bacaannya. Ya, artinya apa? Ukuran mad tadi, ya, yang diukur dengan harakat tadi itu relatif, ya. Maksudnya dia menyesuaikan dengan tempo bacaannya. Mungkin sama-sama 4 harakat contohnya. Sama-sama panjangnya berapa? 4 harakat. Ini dalam bacaan lambat, dalam bacaan sedang, dalam bacaan cepat, itu bisa berbeda ukurannya. 4 harakat pada bacaan lambat atau tahqiq itu lebih panjang daripada 4 harakat pada bacaan sedang atau tadwir. 4 harakat pada bacaan sedang, tadwir, ya, dalam keadaan bacaannya temponya sedang, itu 4 harakatnya tentu lebih panjang daripada 4 harakat pada bacaan cepat. Jadi ini yang perlu diperingatkan di sini bahwa, ya, panjangnya harakat, ya, itu menyesuaikan dengan tempo bacaannya. Ini contohnya untuk 4, ya. Jadi sama-sama 4 harakat, tetapi karena tempo bacaannya berbeda pula panjangnya, ya. Ibaratnya itu kalau diukur dengan balok, ya, segitu 4 harakat pada bacaan lambat tahqiq. Ini 4 harakat pada bacaan tadwir seukuran ini, ya, kalau dibandingkan dengan bacaan tahqiq. Kemudian 4 harakat pada bacaan cepat. Taib. Ya, ini berlaku juga untuk maqadirul mudud yang lainnya, tingkatan mad yang lainnya, ya. Jadi sesuai dengan tempo bacaan atau tingkatan bacaannya. Baik, hari ini insyaallah kita akan membahas tentang mad tabi'i. Jadi apa yang kita sampaikan tadi sudah diajarkan di pekan sebelumnya. Kita sekarang masuk mad tabi'i. Apa itu mad tabi'i? Ya, tadi mad tabi'i itu mad asli, ya. Istilah lain mad tabi'i adalah istilahnya mad tabi'i apa? Mad asli. Karena memang asalnya panjang, ya. Asalnya dari sana demikian. Asli. Tabi'i karena secara tabiat, ya, tabi'i itu normalnya, ya, panjang itu 2 harakat. Al-maddu tabi'i huwa al-maddu alladhi la taqumu dhatul harfi illa bihi. Mad yang berdiri sendiri, atau mad yang, ya, dzatul harfi, ya, la taqumu dzatul harfi, ya, tidak ada nilai suatu huruf kecuali dengannya. Maksudnya, ya, ini termasuk dzatul harfi, nilai sebuah huruf. Artinya kalau dia tidak ada, ya hilang atau gugur huruf tersebut. Itu yang dimaksud dengan la taqumu dzatul harfi illa bi. Di situ diterjemahkan apa di kitab? Di buku terjemahannya? Mad yang tidak bisa berfungsi tanpanya. Ya, jadi la taqumu dzatul harfi illa bi. Jadi itu adalah menjadi nilai suatu huruf, di mana ketika huruf mad ini hilang, maka gugurlah atau hilanglah nilai huruf tersebut. Ya, jadi gini. Kalau huruf mad itu, ya, itu dihilangkan, maka hilanglah nilai huruf tersebut. Ya. Kalau huruf mad ini adalah bagian dari Al-Qur'an, ya, jelas itu bagian dari Al-Qur'an yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita hilangkan, maka hilanglah bagian dari Al-Qur'an.
Untuk mad tabi'i ya, ini termasuk dzatul harf. Ya, nilai sebuah huruf. Umpamanya gini. La yahdi. La yahdi. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. La yahdi. Lanya panjang kan? Ya, sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir. Ini ketika alifnya hilang, hilanglah nilai huruf mad tersebut. Nantinya apa? Hilang bagian dari Al-Qur'annya. Ya. Dan berubah pula maknanya. Ya. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sungguhnya Allah tidak memberikan hidayah, petunjuk kepada orang-orang kafir. Ini kalau alifnya hilang, hilanglah bagian dari Al-Qur'annya. Kemudian apa? Berubah pula maknanya. Yang sebenarnya Allah tidak memberikan hidayah, akhirnya malah justru menjadi apa? Sungguh benar-benar Allah memberikan hidayah. Jadi maknanya kan berubah 180. Karena hilangnya huruf mad tersebut. Sekali lagi, ini bukan untuk menakut-nakuti ya. Maksudnya, waduh kali ini. Ya memang kita harus konsisten ya. Dalam baca Al-Quran, kalau panjang dipanjangkan, kalau pendek dipendekkan. Ya. Itu yang dimaksud dengan la taqumu dzatul harfi illa bi. Jadi huruf mad tabi'i ini adalah ya, huruf mad yang menjadi nilai sebuah huruf, di mana ketika ya hilang huruf mad tersebut, hilanglah nilai atau bagian dari Al-Qur'annya. Wala yatawaqqafu ala sababin min hamzin aw sukun. Dan mad tabi'i itu adalah mad yang ada bukan karena ada sebab. Dia berdiri atau dia keberadaannya bukan ada sebab ya. Jadi dia tanpa sebab. Ya, karena dia mad asli ya, asalnya panjang ya. Dan dia ada bukan karena sebab. Entah itu sebab hamzah atau sukun. Jadi memang asalnya panjang. Ini disebut mad asli. Namanya qalu ya Musa. Ini panjang semua ya. Coba ucapkan qalu ya Musa. Qalu ya Musa. Ini semua huruf madnya itu mad tabi'i. Ya, dipanjangkan hanya 2 harakat, tidak lebih. Ya. Dan 2 harakat sebagaimana tadi sudah dijelaskan sekilas, al-fatratu zamaniyatu lazimatu linutqi biharfain. 2 harakat itu adalah durasi yang kita butuhkan di dalam pengucapan 2 huruf yang berharakat secara berurutan. Umpamanya ba 2 harakat, ba, maka ya pengucapan ba itu seukuran dengan pengucapan 2 ba, baba, baba, ba, gitu ya. Demikian juga bu seukuran dengan bu, ya, bi seukuran dengan bi, gitu ya. Baik, yang kedua mad badal. Mad badal ini disebut dengan mulhaqun bil mad tabi'i. Artinya mad yang dihukumi sama dengan mad tabi'i. Di sini didefinisikan oleh Dr. Aiman Suwaid, kullu hamzin mamdud. Setiap hamzah yang dibaca panjang itu mad badal. Walaupun ya ada ya tidak semua hamzah yang dibaca panjang itu mad badal. Namun di sini ya untuk memudahkan kita ya, mengingat pengertian mad badal itu adalah kullu hamzin mamdud. Setiap hamzah yang panjang dibaca panjang itu madnya namanya mad badal. Namun nanti di situ ada kaidah aqwas sababain. Nah, itu nanti yang kemudian tidak setiap hamzah yang panjang itu disebut dengan mad badal, tapi paling tidak secara umum setiap kita mendapati hamzah yang dibaca panjang itu madnya mad badal. Ya, madnya disebut dengan mad badal. Namun di sini wa huwa halatun khassatun min at-tabi'i. Ini keadaan khusus ya dari mad tabi'i.
Dan mad badal ini dipanjangkan atau dibaca panjang 2 harakat. Jadi kenapa dihukumi sama dengan mad tabi'i? Karena panjangnya sama-sama 2 harakat. Ini khususnya di dalam riwayat Hafs. Ya, ini contoh mad badal. Ya. Amanu utu imana, ya. Al-Qur'an an, ya. Nah, kalau berhenti jadi apa? Mad tabi'i, mad arid lisukun. Tapi kalau al-Qur'ana yura'una al-khati'ina, ya, itu 2 harakat. Ra'a waja'u abai a i u, ini setiap hamzah yang dibaca panjang itu madnya mad badal untuk keadaan yang khusus di dalam mad tabi'i. Kemudian yang ketiga maddul iwad. Iwad artinya ya huwa ta'wid, ya, mengganti. Apa yang diganti? Ya, ta'widun an tanwinin nasab. Tanwin nasab itu fathatain, ya. Jadi tanwin nasab itu ditandai dengan apa? 2 fathah. Dan mad iwad ini hanya terjadi dalam keadaan waqaf, halatul waqf, bi alifin tumad, ya. Jadi diganti dengan alif mad. Jadi kan tanwin, contohnya seperti ini. Aliman, dalam keadaan wasal dibaca dengan tanwin kan, man, ya. Ini namanya tanwin nasab, ya. Fathatain ini disebut dengan tanwin nasab. Aliman dalam keadaan waqaf dibaca alima, tanwinnya diiwad atau dita'wid menjadi alif, alif mad, ya. Aliman yang asalnya tanwin man menjadi alima, ma, 2 harakat. Inilah yang dimaksud dengan maddul iwad, ya. Sama juga dengan ahadan, dalam keadaan waqaf dibaca ahada, ya. Ma'an dalam keadaan waqaf dibaca ma'a, ya. Du'aan dalam keadaan waqaf dibaca du'a, ya, begitu, ya. Coba perhatikan, ya, tidak mesti ada alif setelahnya, ya. Ya, jadi yang dilihat tanwinnya ini, ya. Ya. Kalau pelafalannya ada alifnya, ya. Kalau pelafalannya dalam keadaan waqaf itu ada alifnya. Tulisannya ada yang tidak ada alifnya. Nah, perlu diperingatkan di sini, la yu'awwadu an tanwinin nasab bi alifin idza kana ala ha'i ta'nits. Jadi kalau tanwin nasabnya itu apa? Di atas tak marbutah gitu, ya. Jadi kalau yang bertanwin fathah atau fathatain atau tanwin nasab ini tak marbutah, contohnya seperti wasyajaratan, maka tanwin tersebut tidak diiwad atau tidak dita'wid menjadi alif, bal yuhdhafu tanwin wa yuqafu ala ha'i ta'nits bis sukun, ya. Jadi bukan wasyajarata, tetapi apa? Wasyajarah, ya. Wasyajarah, ya. Bukan wasyajarata. Itu kalau yang bertanwin itu, ya, adalah tak marbutah, ya. Jannatan bukan jannata, tetapi jannah, ya. Ini khusus untuk yang tak marbutah. Kemudian peringatan berikutnya, taqiful arabu ala ma'an ma'a. Jadi dengan alif setelah hamzahnya, ya. Ini kan tulisannya tidak ada alif nih.
karena sudah ada alif sebelumnya. Ya. Dalam keadaan waqaf setelah hamzah ini ada alifnya. Ya. Karena memang ya, orang Arab tidak bangsa Arab tidak menuliskannya, walakinnahum la yaktubunaha li'annahum la yajma'una fil khatti baina alifaini mutajawirataini. Karena di dalam tulisannya itu tidak ada dua alif yang digabung. Ya, mereka tidak menggabungkan dua alif. Ya, antara hamzah ini dua alif. Demikian juga ya, berhenti pada kata yang semisal seperti insya'a. Ya. Jadi panjang, ada alifnya di dalam pelafalannya. Insya'a, dua harakat. Ya. Sebagian ada yang bacanya begini, insya'a. Ini kurang tepat. Ya, tidak tepat. Yang benar panjang dua harakat. Ada alifnya di dalam pelafalannya walaupun tulisannya tidak ada alifnya. Wa hadzal maddu huwa min qabili maddil iwad. Ini termasuk mad iwad ya. Walaupun tidak ada alif setelahnya. Jadi yang dihitung adalah apa? Tanwinnya. Dan sekali lagi ini bukan maddu badal. Walaupun itu hamzahnya panjang. Kan ini bukan mad badal dalam keadaan waqaf, ini namanya mad iwad. Kenapa? Li'anna alifahu 'aridatun bisababil waqf. Karena alifnya itu muncul disebabkan karena waqaf. Wa kadzalikal waqfu 'ala, demikian contohnya yang lain seperti waqaf pada kata syai'a. Ini hamzahnya sama-sama panjang ya. Tapi bukan disebut mad badal, ini mad iwad namanya. Ya, mad iwad. Alhamdulillah selesai untuk pembahasan mad tabi'i beserta mad-mad lain yang dihukumi sama. Ya, kita cukupkan sekian pembahasan mad ini di mad asli atau mad tabi'i. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan masuk di mad far'i ya. Dimulai dari mad yang disebabkan oleh hamzah, yaitu mad muttasil dan mad munfasil serta mad silah kubra. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah